Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati 5 kerjasama strategis antara Indonesia dan juga India, di mana kerjasama ini mencakup berbagai sektor kunci, mulai dari kesehatan hingga digitalisasi. Dalam lawatannya ke Hyderabad House, New Delhi, India, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati 5 Memorandum of Understanding atau MOU strategis antara Indonesia dan India, di mana pertemuan kenegaraan ini menjadi momen bersejarah dalam mempererat hubungan bilateral antar kedua negara. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Adapun kelima sektor kunci yang disepakati tersebut meliputi kesehatan, obat tradisional, digitalisasi, keamanan maritim, dan budaya. And therefore we also would like to thank India for supporting our permanent membership in BRICS. We are convinced that this cooperation will be beneficial to global stability and regional cooperation. In our discussions in the field of trade, investment, tourism, health, energy, security cooperation, digital, AI, IT, energy, we agreed to strengthen this cooperation. Adapun kemitraan ini nantinya tidak hanya mempererat hubungan diplomatik kedua negara, melainkan juga menciptakan landasan kokoh bagi kerjasama lintas sektor yang berkelanjutan. Oleh karena itu, baik Indonesia maupun India diharapkan mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Pemirsa, usai melakukan lawatan ke India, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan ke negeri jiran Malaysia untuk melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang dapat mempererat kerjasama strategis di berbagai ekonomi, energi, dan juga pertahanan. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, kedua pemimpin negara tersebut menegaskan komitmen untuk meningkatkan sinergitas antara dua negara serumpun. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya hubungan istimewa antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Adapun kedua pemimpin turut membahas kerjasama di bidang perdagangan serta investasi, termasuk pengelolaan industri kelapa sawit yang menjadi komoditas utama kedua negara. Di mana Prabowo menilai Indonesia dan Malaysia merupakan produsen terbesar kelapa sawit dunia yang mencapai 80% dari produk global. Hubungan antara Malaysia dan Indonesia lebih khas. There must be a special relationship between Malaysia dan Indonesia. Kita negara serumpun, kita negara satu budaya, sebagian besar rakyat kita agamanya sama. Bahasa kita pun sebetulnya berasal dari bahasa yang sama. Dari segi geopolitik, kita sadar bahwa dunia sekarang penuh dengan ketegangan, ketidakpastian. Karena itu, pandangan-pandangan Malaysia dan Indonesia perlu kita konsultasi terus, perlu kita sinergikan terus bersama kawan-kawan dari ASEAN lainnya. Sementara itu, pemerintah Indonesia bertekad untuk memperkuat resiliensi perekonomian domestik pada tahun ini. Langkah tersebut dilakukan usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menolak kesepakatan solusi 2 pilar pajak global beberapa waktu yang lalu. Dalam paparannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia akan menghormati langkah yang akan diambil oleh Amerika Serikat dengan presiden terpilihnya. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan untuk memastikan kestabilan sistem keuangan dalam negeri. Adapun secara umum, arah kebijakan Gedung Putih di bawah kepemimpinan Trump dinilai berpengaruh pada ketidakpastian pasar keuangan global. Mengenai
pernyataan Presiden Donald Trump mengenai masalah taxation, saya rasa kita akan menghormati apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat dengan presiden terpilihnya. Namun karena Amerika adalah negara terbesar di dunia, pasti bisa berdampak ke seluruh dunia. Tapi mengenai masalah taxation maupun tarif, kita akan lihat bagaimana Presiden Trump akan memberlakukan berbagai policy-policy yang sudah dan telah dijanjikan, dan kemudian kita terus memperbaiki dan memperkuat resiliensi dari perekonomian kita. Tentu dengan kerjasama antara BI, OJK, kami dan LPS, kita tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan pada saat yang sama make sure bahwa seluruh stabilitas ini tidak sekedar stabil tapi juga mendukung tujuan ekonomi.